bagaimana kelelahan fisik, contohnya. Apa itu kangen sama saya? Itu ruangan sekolahnya. Silakan duduk, Mbak. Baik, Bu. Mbaknya dari Puskesmas Bantul ya, Mbak? Ya Ibu, betul. Sebelumnya perkenalkan Bu, saya Dinda. Ini ada Mbak Ayu, ada Mbak Pasti. Nah begini Bu, 3 hari yang lalu kan kami sudah mengirimkan surat perizinan mengenai kegiatan penyuluhan tentang pencegahan keputihan pada remaja putri di SMP Negeri 001 Mekarjaya ya Ibu. Iya. Nah terus bagaimana Bu? Apakah sudah diberitahukan kepada murid kalau kita akan datang untuk penyuluhan hari ini? Ya, sudah ada satu kelas disediakan, yaitu kelas 9A. Saya konfirmasi dulu kepada Bu Herina selaku wali kelasnya. Baik, Bu. Terima kasih ya, Bu. Iya. Assalamualaikum Bu Herina, bisa ke ruangan saya sebentar? Baik, saya tunggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk Bu Herlina. Baik Bu, terima kasih. Bu Herlina, hari ini untuk kelas 9A ada mata pelajaran apa ya? Oh, kelas 9A di jam 8 sampai jam 10 ada pelajaran penjaskes dengan Pak Kakak, Bu. Baik Ibu, apakah bisa dibantu untuk mengkoordinir kelas 9A masuk ke ruangan? Karena hari ini ada 3 orang perawat dari Puskesmas Bantul akan mengadakan penyuluhan terkait pencegahan keputihan pada remaja. Baik, Bu, kalau begitu saya akan hubungi Pak Kakak terlebih dahulu. Baik, untuk Mbak Ayu, Mbak Dinda, dan Mbak Prasti bisa ikuti Bu Herlina. Nanti saya menyusul ke ruangan ya Ibu. Baik, terima kasih. Terima kasih. Mari Mbak. Terima kasih Bu. Ayo, barisnya rapi anak-anak, ayo. Itu maskernya dibuka. Oh iya. Ayo dek, buka. Ayo. Baik, hari ini ada materi pembelajaran pertama dari Penjaskes ya, anak-anak sekalian. Mungkin bisa dimulai dari pemanasan dulu. Ayo. Ayo Anggun, dipimpin Gun. Teman-teman, kita mulai. Ayo, ikutin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayo itu semua. 1. Permisi Pak Kakak. Oh iya Bu, ada apa ya Bu? Tumben banget. Apa Ibu kangen sama saya? Emang nulis mau di situ. Kenapa Dek Skar cemburu? Iya kali cemburu, Pak. Udah. Jadi begini Pak Kakak, di sini ada Mbak perawat yang akan mengadakan penyuluhan di kelas 9A. Apakah bisa pinjam waktunya? Oh, boleh saja Bu. Apa sih yang enggak buat Bu Herlina? Hubung sekarang ada penyuluhan dari Bapak perawat dari Puskesmas. Mungkin untuk pelajaran Penjaskes hari ini saya cukupkan sekian saja, dan jangan lupa manfaatkan waktu yang ada untuk bertanya sebanyak-banyaknya kepada Bapak perawat meja. Oke, mungkin silakan ikut Bu Herlina. Ayo anak-anak ikut Ibu. Ayo Mbak, kita cari kanan. Ya sih, malas banget ya sih. Iya bener kan? Lagi enak-enak sama Bapak Kakak. Pelajar Bener iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Kepala Sekolah serta Ibu Guru dan adik-adik sekalian. Sebelumnya perkenalkan, saya Prasti. Samping saya ada Mbak. Saya Ayu. Oke, saya Dinda. Oke, baik. Kira-kira di sini ada umurnya kisaran berapa ya? 14 Mbak. 14. Ada yang lebih atau yang sekolahnya duluan? Tidak ada. Rata-rata 14 ya. Rata-rata 14 saja ya.
Nah, jadi kita di sini mau melakukan penyuluhan pencegahan keputihan. Sebelumnya, ada yang tahu nggak sih apa itu keputihan? Kak, yang kayak lendir itu bukan sih? Iya betul, tapi di dalam dunia kesehatan sering disebut keluar albus. Jadi semua cairan yang keluar dari kemaluan kita selain darah itu merupakan proses ovulasi yang terjadi dalam tubuh kita. Sebelumnya, ada yang tahu nggak apa itu ovulasi? Saya sih tahunya Kak, ovulasi itu salah satu proses yang terjadi dalam siklus menstruasi pada wanita. Iya betul, tapi lebih tepatnya yaitu proses pelepasan sel telur yang telah matang dari dalam rahim lalu berjalan menuju tuba falopi untuk dibuahi. Oke, adik-adik, jadi di sini keputihan itu dibagi menjadi dua ya. Untuk lebih jelasnya, Kak Ayu akan membagikan detailnya. Bareng-bareng ya? Yang bisa dilihat atau dibaca dulu. Ya, kenapa? Oh, berarti ini keputihan tuh banyak warna-warnanya ya, Mbak ya? Oke, jadi untuk keputihan itu seperti yang ditanyakan oleh siapa deh? Anggun. Oke, anggun. Jadi untuk yang ciri-ciri dari keputihan normal itu biasanya berbentuk atau berwarna jernih atau bening dan bisa juga putih menggumpal dan yang terpenting tidak berbau. Jadi bisa dibedakan ya. Dan untuk yang abnormal sendiri itu biasa terjadi karena ada infeksi. Biasanya ditandai dengan keluar lendir terus menerus atau banyak dan juga berwarna kuning kehijauan itu. Dan yang biasanya paling nggak nyaman itu panas, terasa nyeri dan berbau. Jadi gitu ya. Kak, mau nanya dong, Ya boleh. Boleh. penyebab keputihan abnormal itu apa aja ya? Oke, dengan siapa? Emma. Oke, dari DEMA ya. Jadi secara ini kemaluan wanita itu kan berdekatan dengan uretra dan anus ya. Jadi ada kemungkinan yang sangat tinggi untuk terinfeksi, kayak terinfeksi jamur, bakteri, kuman, terus juga bisa dari penyakit menular seksual. Ada yang tahu nggak penyakit menular seksual itu apa aja? Saya taunya sih sifilis, HIV gitu nggak sih Kak? Oke, benar, ada sifilis, HIV/AIDS, terus gonorea, ya kan? Nah, ada faktor-faktor yang mempengaruhi juga. Contohnya faktor-faktor yang mempengaruhi keputihan normal, yaitu pasca melahirkan 10 hari pasca melahirkan, lalu menandakan masa ovulasi, dan pada remaja itu menandakan masa subur. Nah, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi yang abnormal, keputihan abnormal itu bisa karena kelelahan fisik, contohnya kayak olahraga yang ekstrim, terus kelelahan psikis, contohnya kayak stres, depresi, lalu ada kurangnya menjaga kebersihan diri. Mbak, mau tanya, keputihan itu wajar nggak sih bagi kita para perempuan? Baik, saya izin jawab ya. Jadi keputihan itu wajar selama nggak berbau, terus nggak berlendir dan nggak nyeri, itu masih dalam batas wajar. Jadi adik-adik bisa menjaga organ reproduksi adik-adik dengan cara mengganti handuk, menghindari pakaian ketat, terus sering mengganti pembalut, seperti itu. Mbak, izin bertanya, itu yang baik untuk perempuan itu celana dalam tuh bahannya apa gitu ya, Mbak? Celana dalam yang bagus itu yang berbahan katun. Jadi adik-adik itu bisa mengganti celana dalam sehari minimal 3 kali. Terima kasih. Baik, jadi buat penjelasan kita, apakah sudah bisa dipahami atau ada yang ditanyakan lagi? Atau penasaran itu? Oke. Baik, adik-adik kan udah tahu nih definisi dari keputihan itu apa, jenis-jenisnya itu bagaimana, lalu ada faktor-faktornya itu kayak gimana, penyebabnya, lalu cara-cara pencegahannya ya, contohnya kayak tadi cara ganti celana dalam minimal 3 kali sehari, lalu bergantian handuk, ganti pembalut, gitu ya, terus sama menghindari stres, menghindari olahraga-olahraga yang ekstrim, ya, terus menjaga kebersihan diri juga. Harapan kami adik-adik semua bisa menerapkan hal itu di kehidupan sehari-hari demi menjaga kesehatan reproduksi sejak dini. Baik, Kak.
Mungkin sekian penyuluhan dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke bukunya ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Perawat dari Puskesmas Bantul, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Herina karena telah membantu mengkoordinir anak-anak masuk ke kelas dari pelajaran Pak Kakak sendiri. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada anak-anak tercinta karena telah ingin dan aktif juga dalam penyuluhan pencegahan keputihan pada remaja ini. Mungkin bisa dilanjutkan Bu Herina? Baik Bu, terima kasih. Oke anak-anak, kita lanjutkan pelajaran selanjutnya ya. Ya Bu. Mbak Perawat bisa ikut saya ke ruangan ya? Ya bisa Bu. Loh, udah selesai tak penyuluhannya? Udah Pak, baru selesai. Oh. Ya silakan dilanjut kegiatannya Pak Ya, Kakak. siap Bu. Ini saya mau lihat yang ini dulu. Dari saya cuma Udah. Kalau begitu permisi ya Bu, Mbak Perawat. Ya,